وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bisyukril walidin wal ihsanil abawain wassalatu wassalamu ala nabiyil haramain jaddil hasanain imamil qiblatain wa ala alihi wa sahbihi salatan wassalaman daiman mutalazimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil aghyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dal 'ula fi hadhil 'ashiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mi'darihil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal musta'imin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah selalu kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita
atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat Allah juala Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk selalu dapat hadir berkumpul bersama-sama di masjid yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kemudian salawat beserta salam selalu kita haturkan dan selalu kita junjungkan buat baginda agung kita Rasulul A'zam wa Nabiyunal Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin wal musta'imin rahimakumullah. Jadi kita pada sore hari ini insyaallah membahas sedikit tentang hal-hal yang menjadi sebab terhambatnya rezeki kita. Kita ni kalau masalah rezeki ni lah tiap waktu berdoa. Bukan cuma tiap semayang baik, tiap waktu kita ni selalu berdoa. Tapi terkadang kita yang sudah sering berdoa, sudah sering meminta kepada Allah, dan juga bukan cuma berdoa dan minta baik, kita berusaha, kita berikhtiar, dari begawi, dari macam-macam lah ada usaha kita untuk mendapatkan rezeki tadi. Bukan cuma berdoa tapi kita berusaha juga untuk menggapainya, untuk dapatkannya. Tapi apa yang kita dapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita bayangkan. Maka di sini sebagian ulama berpendapat ada beberapa hal yang dapat menghambat rezeki kita. Maka di sini kami kumpulkan, di antaranya ada beberapa hal yang menjadi sebab ngapa rezeki itu sulit kita dapatkan. Ngapa rezeki itu sulit untuk sampai ke kita. Padahal kan janji Allah, kita ni sudah punya bagian masing-masing. Kita ni sudah punya bagian masing-masing. Sudah Allah tetapkan galau kepada kita rezeki kita sekian. Hari ini kita bakal dapat rezeki sekian, minggu ini kita dapat sekian, bulan ini dapat sekian. Tapi ngapo pas nyampe ke tangan ini tak cukup. Sama pecah kalau kita ngalirkan banyu dari aman dulu kan dari sungai, dari laut ngembek. Sekarang zaman tetmon ini. Dari tetmon untuk sampai ke kita, baik digunakan untuk wudu, untuk mandi atau cuma sekedar nyuci tangan, maka tergantung selangnya. Kalau selangnya lancar, maka banyu yang keluar deres. Lancar aliran banyunya tadi sebab selangnya bagus. Tapi kalau selangnya rusak, maka aliran banyu tadi bisa macet. Keluarnya dikit atau keluar netes-netes atau malah tak keluar nian. Nah, apa sebab selang tadi macet padahal kita ni isinya banyak. Nah, seperti itulah gambaran rezeki. Allah sudah tetapkan rezeki untuk kita. Pecat banyu juga tetmon tadi. Tapi pas rezeki tadi bakal nyampe ke kita, rupanya selang rezeki tadi rusak. Selang rezeki tadi rusak, sehingga yang nyampe ke kita ni netes-netes, dikit-dikit, malah ada yang nyangkut ni ndak keluar ni. Nah, apa penyebab selang ini rusak? Menjadi penyebab terhalangnya rezeki. Yang pertama, sering bermaksiat. Sebab pertama yang menjadi banyak sebab rezeki ini terhambat adalah seringnya bermaksiat. Tahu maksiat? Berbuat dosa, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini maksiat ini bukan cuma kita ni dapat dosa baik. Bukan kita ni cuma dapat marahnya Allah baik. Tapi orang-orang yang bermaksiat ini akibatnya banyak. Hilangnya cahaya orang-orang beriman dari wajahnya, malesnya dia ibadah, kemudian malas untuk belajar menuntut ilmu, kemudian apa yang dia lakukan tidak barokah, dan ketika dia mencari rezeki, rezekinya sulit untuk didapatkan. Itulah kan kalau kita nak memperhatikan
Ada wong yang duduk-duduk ngongkang-ngongkang kaki boleh duit banyak. Ada wong yang pagi begawe, siang begawe, malam begawe, 24 jam dia begawe, balik cuman mandi, bersalin baju, makan, ngoleng dengar. Lalu dia nyari duit lagi. Tapi semakin banyak dia nyari duit, tapi yo gawenya yo pas-pasan baik. Duit yang dia dapat masih tak cukup. Apa sebab? Ini diantaranya mungkin bagi orang-orang yang begawe di rumah ngongkang-ngongkang kaki tadi, ibadahnya lancar, maksiatnya ditinggalkannya. Sedangkan wong yang begawe 24 jam tadi, karena dia ngasuh, capek, pegel kalau badan aku, ya sudahlah, negok setegok 2 minuman, negok dikit minuman biar tambah semangat, uji dia. Tapi itu mabuk-mabukan, berdosa. Atau yang lebih sering ninggalkan solat tadi. Ini termasuk juga di antara salah satu penyebab rezeki tadi itu sulit. Selain dari sering bermaksiat, termasuk juga sering ninggalkan solat. Anak ninggalkan solat kan termasuk daripada maksiat. Maka sejalan orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan maksiat, orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan dosa. Ya, memang kita manusia ni tak lepas dari salah. Kita manusia ni tak lepas dari khilaf. Pasti ada tulah yang kita gawekan dari perbuatan dosa. Tapi usaha kita untuk menjauhi dari dosa ini yang dilihat oleh Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah berkata, kalau kita keluar dari rumah, maka di depan rumah kita telah menunggu 700 pintu macam dosa. Di depan rumah kita tu sudah menunggu 700 pintu macam dosa. Segala dosa tu sudah keluar, sudah ditampakkan di depan pintu rumah kita. Ini setiap hari. Tapi bagi orang-orang yang menjaga hatinya, menjaga dirinya, menjaga keimanannya, agar tidak melakukan perbuatan dosa ini, ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang membiarkan dirinya terjerumus ke dalam dosa, dia tahu ini dosa, dia tahu ini maksiat, dia tahu ini perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, dia tahu dilarang oleh Allah, tapi sudahlah, agak tobat baik. Sudahlah, agak minta ampun dengan Allah. Sebelum mati kita minta ampun, sudah sugolah itu. Ini orang-orang yang meremehkan dosa inilah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya di antara salah satunya akan sulit, akan terhambat rezeki yang bakal didapatkannya. Termasuk juga meninggalkan solat tadi. Karena salah satu faktor sebagai pelancar rezeki adalah solat kita. Kita jenguk orang-orang yang rajin solat. Kita jenguk orang-orang yang rajin solat, insya-Allah rezekinya aman. Tapi perlu kami ingatkan lagi, rezeki tidak selalu berupa duit. Rezeki tidak selalu berupa harta. Yang Allah curahkan rezeki di sini banyak. Bahkan kalau kita nak mengukur tingkatan rezeki duit dengan harta, itu levelnya yang paling bawah. Rezeki duit, rezeki harta, itulah orang-orang yang rajin solat, Allah limpahkan rezeki. Baik itu rezeki duit, atau Allah ganti dengan rezeki yang lebih dari duit tadi. Badan sehat, kemudian mungkin punya keluarga yang harmonis, punya kawan-kawan yang soleh, tinggal di dekat tempat-tempat yang baik, tinggal di tempat rumah ibadah, lingkungannya lingkungan yang ramah, yang tenang, yang damai, yang saling menopang dalam masalah agama. Nah, ini lebih daripada duit. Daripada dia tidak solat, duitnya banyak mungkin, hartanya banyak, tapi akibatnya apa? Keluarganya tidak harmonis, atau mungkin juga lingkungan tempat dia, kawan-kawan dia saling nyampakkan, saling nyatuhkan. Tidak ada yang namanya istilah semakan sepiring berdua. Kenapa? Ya hari ni kawan, besok musuh. Jangan kena besok pagi berkawan, siang pacak berbunuhan. Karena mereka berkawan ni cuma formalitas baik. Atau juga mungkin hatinya yang tidak Allah tautkan kepada hal-hal yang baik. Ada masjid di sebelah rumahnya, tak galak melok solat berjamaah. Rumahnya pagar masjid, lagi tak galak untuk datang ke masjid, apalagi Allah jauhkan dari masjid. Karena apa ini? Karena dia meninggalkan solat ini. Tapi ketika dia rajin solat, banyak nikmat yang bakal Allah berikan.
Contohnya banyak. Orang-orang yang rajin solat ni, yang ada di masjid ini, jemaah-jemaah di sini, mana ditanya berduit apa tidak, sengih dia. Ada duit tak? Ketawa. Ketawa ini, bukan ketawa banyak duit. Ketawa, alhamdulillah masih pacak makan hari ni. Besok tak tahu berejo ini. Kita di sini juga tidak terlalu banyak, tapi ada. Atau malah ada yang mungkin dalam kondisi ekonominya di bawah nian, ekonominya berat nian. Jangankan untuk makan besok, untuk makan malam ni tak tahu pacak makan apa tidak. Tapi apa yang Allah berikan kepada dia? Ketenangan. Ketenangan dalam hati dia. Sehingga tidak pula pening mikir ke duit. Ada duit, alhamdulillah, kata duit ya sudah, tak masalah. Nah ini yang kita cari. Ini yang kita cari, ketenangan dalam hati kita. Sebab harta tidak bisa membeli ketenangan ini. Contohnya banyak orang yang banyak duit tapi bingsang, tak tidur dia malam-malam. Tidak nyenyak tidurnya malam-malam. Kemana dia? Banyak pikiran. Baik pikiran masalah keluarganya, baik pikiran masalah kesehariannya, atau masalah duit ini yang dipikirkannya. Tapi bagi yang kata duit tadi, walaupun dia tak ada duit, tidak terlalu memikirkannya. Kenapa? Karena tenang. Nah, masih mending dia punya duit, banyak pikiran, masih mending. Ini yang parah lagi, tidak kata duit, buntu, melarat, ngaro-ngaro, sago, tak semayang pula. Lah miskin, lah sago, tidak semayang, nah pening palanya. Token berbunyi, lampu lah kelap-kelip, periuk kosong. Ini pening pala. Tapi bagi yang kata duit tadi, ada baik. Ada baik yang Allah berikan. Mungkin tak pacak masak dia hari ni. Tapi tiba-tiba habis isak kaget, ada undangan. Jatuh lagi, habis isak ini kaget, ada undangan, menuju hari. Ada undangan 40 hari, atau ada undangan sedekah nak berangkat haji. Ini kan musim haji. Nah, alhamdulillah, akulah pening lah, akulah terfikirlah. Malam ni cak puasa lagi. Malam ni cak puasa lagi. Tapi rupanya ada undangan, alhamdulillah. Tapi kalau banyak duit tadi, ada orang yang banyak duit tapi tak pacak nikmati duitnya. Dia kaya, dia berduit, hartanya bukan lagi ratusan juta, miliaran. Tapi sehari-hari bajunya pakai baju kaos soang. Tahu kaos soang? Kaos yang mas lemak kalau bagus, pas ngangkat tangan kelek koyak pula. Kemudian celana pendek, selop jepit. Ini sudah ditunjukkan, harta yang dia punya tidak pacak dia nikmati. Padahal duitnya miliaran. Jangan kena beli kaos baju, toko baju terbeli dia. Jangan kena beli celana, toko celana itu pacak dibelinya. Pabrik celana pacak dibelinya. Tapi tak pacak dia, tidak galak nak beli, alasan dia, sayang di duit. Sayang, jadilah pakai yang lama dulu. Itu sudah menunjukkan dia tidak bisa nikmati hartanya dewek. Dengan alasan uji dia tadi hemat. Uji dia tadi apa kalau istilah negara ni? Efisiensi. Padahal pelit untuk diri dia dewek pelit. Akhirnya sampai ke dia mati tak bisa nikmati duitnya tadi. Atau mungkin dia banyak duit, hartanya banyak, miliaran, rumahnya besar bergedung. Cuman uji doktor dia ni tak pacak, tidak terjemur matahari. Jadi walaupun pacak terbeli AC segala banyak, bukan kena AC baik kutub utara tu dipindah ke rumahnya, ada duitnya dia. Tapi tak pacak kena angin. Harus dijemur makin panas matahari. Atau nak makan apa baik pacak, nak beli apa baik pacak. Nak beli nasi pagi sore pacak, sederhana pacak. Jangan ke nasinya teko tukang masak yang dibelinya pacak. Cuman kata doktor dia ni cuman pacak makan nasi kecap sama kerupuk baik. Dari mana itu? Lemaknya tak ada lemaknya lagi. Dia mengumpulkan duit pagi, siang, sore, malam nyari duit. Pas duit terkumpul dia mati. Naudzubillah. Ini contoh orang-orang yang ada duit tapi justru duit ini tak bisa dinikmatinya. Inilah contoh bagi orang yang meninggalkan solat dalam duitnya. Tapi orang yang paling bahagia tadi, dia punya duit dan dia solat. Dia punya harta, dia ibadah. Oh, ini orang-orang yang luar biasa.
Tapi paling tidak kita jaga solat ini. Sekurang-kurangnya insya-Allah Allah jauhkan hati kita terpaut dengan orang-orang yang mungkin lebih banyak harta dari kita. Kita tenang. Kita tak terfikir nak beli ini, tak terfikir nak beli itu. Walaupun mungkin token berbunyi di rumah, karena kita solat tadi kita tenang. Insya-Allah ada baik. Pasti ada baik. Karena selama ini kita seperti itu kan. Banyak masalah-masalah, mungkin masalah ekonomi yang telah kita lewati selama ini. Pada saat kita menyerahkan semuanya kepada Allah, lihat bagaimana Allah menyelesaikan daripada setiap perkara kita. Ini salah satu penyebab yang dapat menjadi penghambat rezeki adalah meninggalkan solat. Banyak bermaksiat yang pertama, yang kedua meninggalkan solat. Lalu yang ketiga, yang menjadi sebab sulitnya atau terhambatnya rezeki, kekeng. Tahu kekeng? Bahasa Palembang ni getah basah. Medit termasuk juga. Man bahasa gaul dikit cemikian. Ini sering kami baca, ada salah satu yang di media sosial, kalau tak salah di Instagram. Dia ni anak kuliahan, ngekos. Jadi harus bayar duit UKT, UKT untuk kuliahnya. Dan kosannya juga lah sudah kurang lebih 2 bulan belum dibayar. Kalau bulan ketiga ni belum dibayar, tak tahu dia kena usir dari kosannya tadi. Dah pening pula masalah UKT-nya. Kerja sambilannya tidak lagi, karena zaman itu zaman corona pada saat itu. Sehingga wong tuanya dalam keadaan sulit, dia juga dalam keadaan sulit. Dia cuman punya pegang, kalau tak salah dalam cerita tu cuman ada 22,000. Cuman ada duit 22,000 yang rencananya untuk dia nyari bergawe. Keliling dia nyari gawian. Kesana ke sini nyari gawian, habis 10,000 sudah. Tinggal 12,000. Nah, sudah pasrah dia. Dah 12,000 ni paling tidak nak aku gunakan untuk makan lagi ni. 12,000 ni paling tidak nak aku gunakan untuk makan hari ini. Tapi tiba-tiba ada orang yang kelaparan. Ada mungkin miskin atau pengemis dan lain sebagainya. Dia minta-minta. Dan kebetulan minta dengan dia. Pertama dia ngomong, maaf pak, tak baca. Anak aku juga sago. Tapi ketika dia melihat bapak tadi, jalannya seok, kencot, kemudian ngawak barang berat pula, akhirnya dia berfikir, kalau aku ni mungkin masih bisa, masih kuat badan aku. Sedangkan bapak ini mungkin dia belum makan niat. Akhirnya 12,000 tadi dibelikinya nasi sebungkus sama minuman, diserahkannya ke bapak itu. Dia pasrah. Tak tahu aku serahkan pada Allah galau. Akhirnya kemudian dia solat maghrib di masjid, kemudian lanjut zikir nunggu isyak. Sampai isyak solat, tiba-tiba ada dosennya. Tiba-tiba ada dosennya di masjid tadi. Lalu ditanya dosennya, kau sudah lama di sini? Iya dah, aku ni keliling nyari gawian inilah. Nyari gawian ini segala macam. Kata pak dosen, ini masjid aku ini. Ini masjid aku. Ya sudah, kau tak salah pening, kau tak salah susah. Sekarang mulai hari ini kau jadi merbot di sini. Kau jadi merbot di masjid ini, aku gaji. Aku gaji. Kau bisa ngaji tak? Bisa. Kau ngajar ngaji sekalian. Gini gaji merbot sama gaji guru ngaji. Kemudian tugas kau, ketika kau di kuliah silakan kuliah di kampus. Kemudian subuh, maghrib, isya usahakan kau azan di sini. Singkat cerita kemudian alhamdulillah untuk masalah kosan, masalah tinggal aman. Dia pindah dari kosan dia, untuk makan sehari-hari juga dinjuk oleh dosen tadi. Kemudian pas besoknya dia kuliah, dipanggil dosen tadi. Dosen tadi pengen nyingok nilai dia cak mana. Rupanya nilai dia dikatakan bagusnya tidak, dikatakan jahatnya tidak, standar. Tapi kata dosen dia tadi, diceritakan keluarganya cak mana ini, dia diajukan tentang beasiswa. Jadi kuliahnya lepas sampai dia lulus, kemudian dia tinggalnya aman, duit makannya juga aman. Ini pada saat dia menyumbangkan duit terakhir dia. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan seseorang bagi orang-orang yang ikhlas. Mungkin kita sudah pernah kejadian model ini. Mungkin kita ada yang pernah merasakan hal yang macam ini. Pada saat kita ikhlas dengan kepada Allah, mengeluarkan sebagian atau bahkan semua harta kita, tiba-tiba Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Dan inilah matematikanya Allah. Ketika kita bersedekah dengan Allah, kita ini berniaga dengan Tuhan. Berniaga dengan Allah ini
Ini apa tu, tidak ada hal yang dapat kita perkirakan untung ruginya, bahkan tidak ada rugi. Tapi bagi orang-orang yang memang benar-benar lillahi ta'ala. Tapi kalau kita mengharapkan sesuatu, kita sedekah, ngarepkan biar dibalik duit kita tadi, yang ada ya duit kita dibalik ke Tuhan. Tapi kalau kita ikhlas, insya-Allah Allah akan balas apa yang kita berikan tadi dengan berlipat-lipat ganda. Ni kalau kita nak bahas tentang bab sedekah, kurang setengah jam ini. Panjang bab sedekah. Bahkan di kitab-kitab tentang masalah sedekah, keutamaan sedekah tu banyak. Di antaranya tadi, ini cerita nyata tadi, jadi kami langsung menceritakan hal-hal yang nyata, bagaimana Allah membalas kebaikan seseorang yang awal mulanya pemuda tadi bingung mayar UKT kuliahnya, bingung mayar kosannya, bahkan untuk makan hari ini cuma tinggal 12,000 rupiah. Tapi karena diserahkannya, disedekahkannya untuk orang yang lebih membutuhkan dia, dan untuk dia tak berpikir ke depannya cak mana, dia kemudian masuk ke masjid, mungkin ngadu dengan Tuhan, mungkin berdoa dengan Tuhan, Allah berikan jalan keluar pada saat itu. Dia dapat tempat tinggal di masjid pula, ibadah lebih, bisa lebih dekat dengan Allah, kemudian dapat gaji pula per bulan, dapat gawean dia, kemudian diajukan beasiswa untuk kuliah sampai tamat. Betapa luar biasanya Allah membolak-balikkan keadaan seseorang. Tapi kebalikannya, bagi orang-orang yang bakhil, bagi orang-orang yang pelit, justru akan semakin terhambat rezekinya, akan semakin sulit rezekinya. Contohnya yang kita ceritakan sebelumnya tadi, dia sayang, sayang untuk dia dewek, sayang untuk makan, ada gunanya, kaget duit ni ada perlunya, kaget duit ini. Kalau selagi hal tersebut kita butuh, lakukanlah. Kita pengen beli baju pakai duit tadi, asalkan halal, terasalkan kita tidak membuang-buang. Ini boros juga termasuk tak boleh. Kita berhemat tapi jangan sampai pelit. Untuk diri debek tahan pakai baju koyak-koyak, untuk makan tahan makan mie terus selama sebulan penuh. Ujung-ujung duit yang kita sayang-sayang tadi habis juga untuk berobat. Banyak contohnya orang-orang yang menahan duitnya, justru dia tidak bisa dinikmati duitnya tadi, sehingga rezekinya menjadi terhambat bagi dia. Nah, termasuk ini ajaran wong bingen, ini ajaran wong lamo. Kalau kita ada barang tak terpakai lagi di rumah, buanglah. Salah satu penyakit kita galak sayang dengan barang, ini menjadi salah satu terhambatnya rezeki juga. Misalnya ada galon ni dah pecah, tak pecah diisi banyu lagi. Sayang, biarlah agak pacak dibuat apa namanya, jadi pot bunga. Aman nak jadikan pot bunga, jadikanlah. Tapi aman sudah sampai seminggu masih mak itulah, 2 minggu masih model mak itulah, sudah buanglah. Gobok tak terpakai lagi, sayang. Tekokal dos lagi, sayang kadang-kadang. Ini menjadi salah satu yang menghambat rezeki. Mana barang yang tak terpakai, mana barang yang tak terguna, kalau masih pacak dimanfaatkan, sedekahkan ke wong. Kalau tak lacak lagi dimanfaatkan, sudah buanglah. Jangan kita sayang-sayang dengan barang. Kita galak sayang-sayang inilah mengakibatkan sulitnya rezeki masuk ke rumah kita. Paling tidak, sulitnya keberkahan rezeki masuk ke rumah kita. Jadi kalau ada baju lah kekecilan mungkin, celana yang tak muat lagi, jilbab yang mungkin tak sel lagi kita pakai, sudah kita sedekahkan. Kita sedekahkan. Kalau masih layak, kalau tak layak lagi, sudah buangkan. Ini agar rumah kita diberkahi rezekinya dan rezeki kita juga dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang dapat menghambat rezeki, durhaka dengan wong tua. Durhaka dengan wong tua ini dapat memutuskan rezeki malah. Jadi hati-hati kita, kalau kita masih punya wong tua, maka kita berbaiklah dengan mereka. Yang jauh, yang merantau, telefon, hubungi sekali-kali. Setiap kali kan zaman WhatsApp ini kan, tiap pagi baca atau sore baca atau malam baca. Hubungan kita dengan wong tua kita dan wong tua kita redha dengan kita, itu bisa menjadi jalur rezeki kita. Jadi pada saat orang tua kita redha dengan kita, itulah jalur rezeki kita. Kalau kita ngerasa mungkin sulit kita nyari rezeki, yang merantau mungkin sulit berhasilnya,
Telefon orang tuanya sekarang, minta redha, minta doakan dengan orang tua kita. InsyaAllah ini bisa menjadi salah satu yang menyebabkan rezeki kita jadi lancar. Karena di antara sebab terhambatnya rezeki durhaka kepada orang tua. Termasuk juga yang dapat menghambat rezeki adalah memutuskan silaturahmi. Kalau kita punya dulu, terutama keluarga dewek, atau mungkin kawan-kawan kita tak seteguran kita dengan dia, tak setemuan kita dengan dia, kita putuskan silaturahmi tadi. Ini bisa menjadi sebab rezeki kita juga terputus. Itulah kenapa di hari raya tu rezeki banyak. Hari raya Lebaran tu rezeki banyak karena kita suka bersilaturahmi. Kalau rajin silaturahmi, sanjung-sanjung, ada baik kadangan rezeki itu Allah tunjukkan pada saat itu sebenarnya. Nah, kalau kita menjalani silaturahmi terus, silaturahmi dia bukan nak berkunjung baik, paling tidak kita telefon, paling tidak kita saling nanya kabar, paling tidak sekurang-kurangnya saling mendoakan. InsyaAllah Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan rezeki kita. Lalu yang terakhir yang menjadi sebab terhambatnya rezeki, banyak tidur. Tidur. Terlebih lagi tidur sehabis subuh. Dia habis subuh, itu waktu yang paling baik. Rasulullah bahkan berdoa setiap selesai subuh untuk berdoa, untuk memberikan keberkahan kepada orang-orang yang bangun pada saat subuh tersebut. Jadi habis subuh kita jangan tidur lagi. Ada yang bertanya, nah kalau habis subuh tak tidur lagi, rasanya aku tidak. Sebab aku subuh jam 8 pagi. Sama Pak, lebih parah itu. Bangun kesiangan, banyak tidur atau tidur setelah subuh, ini bisa menjadi penghambat rezeki. Kata orang bingannya, rezeki lah dipatok ayam. Rezeki sudah cetuk ayam. Jangan kita bangun telat. Paling tidaklah azan subuh kita melek. Jam berapa azan ni? 4.20, 4.22 sekarang. 4.40, 4.42. Paling tidaklah kurang-kurangnya jam 5 subuh tu kita bangun. Tu telat-telatnya kita. Kalau bisa ya setengah 4 kita bangun. Kalau bisa jam 4 kita bangun. Lalu setelah kita solat subuh, kita baca zikir, ngaji, atau mungkin juga ya mungkin kalau sudah zikir masih ada setengah jam, setengah 6, keluar dari rumah kita. Kita jalan santai, atau kita senam depan rumah dikit, ngak-ngakkan badan, itu sunnah. Sambil menghirup udara subuh. Ini bisa menjadi penyebab rezeki kita Allah lancarkan. Kalau kita ya banyak tidurnya, atau bangun kesiangan terus, atau mungkin juga habis subuh, habis sembahyang subuh dia bangun, habis sembahyang subuh nyambung tidur lagi. Ini bisa menjadi penghambat rezeki. Jadi banyak hal-hal yang bisa menghambat rezeki kita. Jadi kalau kita ngerasa rezeki kita lagi sulit, ekonomi kita lagi susah, maka berubah. Kita rubah kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita. Kita muhasabah. Sebelum tidur tu kita muhasabah, ya Allah, ngapalah aku ni cak susah ni masalah duit. Ya Allah, ngapa aku susah ni masalah ekonomi. Ngapa sagunan aku ni nyari gawe. Ngapa usaha aku tak lancar, ya Allah. Berfikir. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan dalam diri kita. Oh, mungkin kita ni ada yang tidak seteguran, bermusuhan. Oh, mungkin dengan wong tua kita tidak akar. Oh, mungkin kita ni pelit, kurang sedekah. Oh, mungkin kita ni solat kita ni asak semayang baik. Atau bahkan kita ninggalkan solat yang mungkin aku ni banyak tidur, kesiangan aku bangun dan lain sebagainya. Jadi kita perbaiki mana hal-hal yang tidak baik, mana hal-hal yang buruk, mana hal-hal yang dapat merusak kita. InsyaAllah kalau kita sudah mulai berusaha memperbaiki diri kita, Allah akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan Allah murahkan serta Allah berkahkan semua rezeki-rezeki kita. InsyaAllah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna tahura wa ja'alna fi innana saghira wa fi innasi kabira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah.